Perubahan iklim menjadi fokus dan perhatian utama bagi seluruh umat di dunia. Dan negara-negara pun saat ini saling berlomba-lomba untuk menerapkan ekonomi hijau ataupun juga keuangan hijau. Lalu pemerintah Indonesia sendiri juga memiliki target untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Dan seperti apa sebetulnya konsep keuangan hijau ini bisa diterapkan menggunakan prinsip syariah. Kita akan membahas terkait dengan hal ini sembari menunggu berbuka puasa bersama dengan Bapak Lukian Tamani, selaku Head of BSI Institute. Assalamualaikum Pak Lukian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik tentunya, apa kabar Bapak? Terima kasih untuk waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Sama-sama. Baik, tadi kita ketahui juga begitu Pak, bahwa memang saat ini negara-negara berlomba-lomba ya Pak untuk menerapkan ekonomi hijau. Nah, apalagi di Indonesia sendiri juga termasuk diantaranya, di mana pemerintah juga menerapkan target untuk mencapai net zero emission ini di tahun 2060. Tapi ketika kita berbicara pada prinsip dasarnya dulu Pak, keuangan hijau ini seperti apa sebetulnya Pak? Ya, jadi green economy ini sebenarnya adalah konsep untuk antitesa mungkin ya, karena dari sisi pembangunan yang kita lakukan selama puluhan tahun, dampak negatifnya lebih banyak dibandingkan positif. Apakah itu kerusakan lingkungan, apakah itu dampak polusi udara, dan juga mungkin dampak kesehatan yang dicatat banyak sekali dalam research. Nah, jadi kita melakukan perlawanan terhadap business as usual dalam pembangunan. Nah, green economy ini adalah inisiatif untuk supaya kita bisa lebih sustain, planet ini bisa berlanjut terus. Karena kalau kerusakan dibiarkan, kita mungkin akan tinggal dengan planet yang gersang misalnya. Nah, ini yang mungkin dasar kenapa ada movement green economy. Jadi dasarnya supaya pembangunan itu lebih care, lebih hijau, lebih menumbuhkan sumber daya yang ada, sumber daya sekitar kita supaya nggak hancur seperti itu. Jadi ini satu inisiatif yang sangat baik. Okay. Konsepnya adalah keberlanjutan begitu Pak ya, sehingga kita bisa semakin lebih yang ada sumber daya sekitar kita supaya nggak hancur seperti itu. Jadi ini satu inisiatif yang sangat baik. Okay. Konsepnya adalah keberlanjutan begitu Pak ya, sehingga kita bisa semakin lebih lama lagi begitu ya. Nah, kemudian di satu sisi juga ketika kita berbicara terkait dengan konsep ekonomi hijau begitu, menggunakan prinsip syariah, ini seperti apa Pak? Ya, kalau syariah dengan green sebenarnya kalau bagi saya adalah dua hal yang dia align. Jadi ada kesamaan nilai, alignment of values. Maksud saya begini, kalau kita bisa syariah, kita tidak bisa lepaskan dari konsep dasar tujuan syariah itu apa, yaitu maslahah. Dalam syariah disebutkan misalnya maqasidus syariah itu ada 5. Salah satu yang selain yang 5 tadi ada kan melindungi agama, melindungi jiwa, kemudian intelektualitas, kemudian keluarga, dan melindungi harta atau aset. Nah, ada yang ulama yang mengatakan hifzul bi'ah, atau tujuan syariah salah satunya adalah memproteksi lingkungan. Jadi syariah sebenarnya sudah, atau prinsip masalah sudah mencakup aspek lingkungan. Jadi kalau saya sih syariah itu luas. Jadi masalah atau kemaslahatan yang ingin capai itu luas sekali. Kemudian situ kita ada di dalamnya termasuk mungkin konsep SDGs, Sustainable Development Goals, yang 17 prinsip tadi. Ya, itu sebenarnya sudah inklusif. Kemudian green economy itu bagian yang spesifik, niche dalam hal pembangunan. Jadi tidak ada konsep yang berbeda sebenarnya antara green economy dengan syariah. Sangat align, sangat harmoni. Oke, jadi artinya memang sebetulnya prinsip-prinsip yang ada di Islam begitu ya. Ini juga termasuk adalah konsep terkait dengan ESG ini sendiri gitu, keberlanjutan ini sendiri juga sebetulnya masuk ke dalam prinsip Islam begitu ya, Pak? Persis. Jadi ya, dalam ekonomi syariah misalnya kita tadi green itu adalah preservation of nature. Tadi ada hifzul bi'ah, protections atau melindungi lingkungan sekitar kita. Apakah itu faktor produksi, apakah itu tempat kita tinggal. Jadi sebenarnya dalam syariah juga sudah banyak sekali anjuran untuk menjaga, melindungi alam sekitar kita, planet kita. Oke, luar biasa tentunya. Nah, tapi kalau kita berbicara biasa kalau industri keuangan hijau begitu kan, kita juga berbicara terkait dengan produk-produk yang menjadi turunan dari konsep ini sendiri begitu. Nah, tapi ketika kita berbicara terkait dengan hal ini tentu akan dibedakan begitu ya Pak ya. Walaupun tadi prinsipnya sama, konsepnya sama, tapi by produk juga tentunya ketika kita berbicara syariah dibedakan dengan produk-produk ekonomi hijau yang konvensional. Seperti apa Pak pembedanya? Iya, jadi kalau greennya sebenarnya tidak ada perbedaan, karena green sendiri adalah bagian nilai yang diadopsinya
juga oleh syariah. Tapi yang membedakan mungkin instrumennya. Kalau kita bicara misalnya di Indonesia ada green bond, pemerintah mengeluarkan sukuk hijau misalnya. Nah, sukuk dan bond kan sedikit berbeda underlyingnya. Jadi sebenarnya yang berbeda dari sisi syariah dengan konvensionalnya. Jadi produk green syariah dengan produk green konvensional berbeda di prinsip syariahnya dengan konvensionalnya. Jadi misalnya bisa saya sampaikan, kalau kita bicara green bond kan itu hutang. Kalau bond obligasi adalah hutang, instrumen hutang sebenarnya. Tapi kalau green sukuk underlyingnya adalah ada investasi, ada bisa sewa ya, atau bisa juga akad yang lain. Nah, yang jelas untuk green bond itu adalah suatu hutang, tapi green sukuk bukan hutang. Jadi adalah instrumen investasi. Karena ada underlyingnya. Nah, underlyingnya pasti kalau kita bicara green sukuk adalah underlying yang memang aspek sustainability ada. Jadi bukan investasi bukan aspek-aspek yang merusak lingkungan, bukan investasi bukan industri ekstraktif yang merusak alam gitu. Jadi underlyingnya selain syariah compliant tapi juga dia nature compliant. Oke, itu kalau tadi di obligasi, Pak. Tapi kalau misalnya kita berbicara investasi begitu ya tadi untuk ekonomi hijau, tapi saham misalnya gitu. Ini juga menarik, Pak, karena pasti akan menjadi suatu challenge tersendiri tentunya untuk kita memilih saham-saham yang sesuai dengan prinsip ekonomi hijau, kemudian juga sesuai dengan prinsip syariah tentunya. Iya, memang jadi populasinya semakin kecil sebenarnya. Kalau kita lihat misalnya jumlah emiten kita ada 600 lebih ya, hampir 700. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat yang green sendiri dari populasi ini juga mungkin 10% barangkali yang emitennya benar-benar underlying bisnisnya adalah green sebenarnya. Green certified. Nah, kemudian kita lihat apakah yang green ini juga masuk dalam ISI misalnya Islamic Index ya, Islamic Shares Index. Jadi menurut saya memang iya dia niche banget, tapi bukan berarti nggak ada. Jadi yang harus kita lihat barangkali nanti karena kalau kita lihat di JII misalnya ataupun di DES daftar efek syariah mungkin sudah 60-70% sudah masuk DES dari emiten yang melantai di bursa. Tinggal bagaimana milih yang greennya. Jadi sebenarnya ada dua layer dari sisi selection. Jadi screeningnya bagi investor mungkin ada dua. Yang pertama screening yang green dulu, kemudian yang kedua screening dari syariah. Atau bisa kebalikan juga ya, Pak? Bisa juga yang syariah karena lebih banyak juga ya. Sekarang kalau kita lihat DS-nya udah 70%, tinggal screening yang green ya. Jadi prinsipnya double screening ya, Pak ya, tentunya. Nah, kemudian tentu yang menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat ya, impact-nya dari kita semua sebagai masyarakat untuk berinvestasi di sesuatu hal yang memang mendukung konsep ekonomi hijau dan juga syariah tentunya. Ini seperti apa, Pak? Iya, bagi saya cukup impactful sebetulnya. Itu mungkin kita harus lihat dalam beberapa waktu ke depan karena kan green movement juga baru ya, baru 5 atau 10 tahun. Jadi mungkin dampak kepada lingkungan, misalnya kita lihat ukurannya barangkali adalah dari pembebasan lahan. Apakah masih ada metode-metode pembakaran hutan, atau apakah ada proses produksi yang membuang limbah ke laut. Ini mungkin kita perlu waktu untuk melihat dampak ke lingkungan kita. Apakah alam sekitar kita, apakah lingkungan kita, sungai kita lebih bersih dengan ada investasi yang semakin pro-green misalnya. Jadi dampak jangka panjang mungkin kita butuh waktu untuk mengevaluasinya. Tapi dampak short term bagi saya ada. Kita bisa melihat sebenarnya dampak kepada price ataupun kepada nilai perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan atau dipersepsikan tidak atau anti green movement misalnya. Jadi dari sisi values in the market kita bisa lihat ada penyesuaian di market sana dan juga ada peningkatan jumlah dan juga kualitas instrumen investasi yang pro green. Kalau kita bicara green sebenarnya juga tidak bisa dipisahkan dengan ada ethical investment funds di Eropa misalnya yang bukan sekedar lingkungan dari sisi etikal kepada green, kepada sustainability atau kepada lingkungan hidup, tapi juga kepada hal yang pro life, pro poor misalnya. Jadi sangat luas. Sebenarnya kita lihat numbers of funds yang dalam kategori ini semakin banyak. Jadi dampak short term kita bisa melihat movement of funds ke sektor-sektor
ini sebenarnya. Jadi dampak lingkungan hidup kita butuh waktu, tapi dampak kepada immediate terms, kepada price, kepada market values, kepada size of funds sudah ada. At least capitalnya untuk tadi menerapkan konsep ekonomi hijau ini juga semakin besar, begitu, semakin bertambah ya Pak ya. Dan ini juga sebetulnya merupakan bentuk ikhtiar juga begitu ya Pak ya bagi kita ya Pak ya. Selain kita menerapkan tentunya konsep-konsep untuk menjaga lingkungan sehari-hari, kita juga bisa berpartisipasi dalam investasi di ekonomi hijau sebagai bentuk ikhtiar kita ya Pak ya. Iya. Jadi kita sebagai investors juga sebagai users, customers. Dan kalau kita lihat sebenarnya driver dari arah green economy ini, green investing atau ESG investment, sebenarnya dua pihak. Yang pertama adalah consumers. Consumer merubah pola konsumsinya yang lebih sustainable, lebih organik, itu akan mendrive markets. Perusahaan manapun akan concern kepada pergeseran consumers ya. Kemudian yang kedua, investors. Apakah itu yang besar, institutional investors yang aktif investors atau individual investors yang bersuara, yang menyampaikan aspirasinya, dan itu didengar oleh markets. Jadi reaksinya ada reaksi ini terjadi. Jadi dua pihak ini kita sebagai investors sekaligus sebagai consumers kita punya peran sebenarnya untuk merubah landscape keuangan dan bisnis. Sekaligus sebagai umat muslim juga ya Pak. Iya, kalau sebagai muslim apalagi gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya sebagai muslim belum puasa ini kan konsumen terbesar di bulan puasa adalah muslim. Betul. Meskipun kita puasa, konsumsi jalan terus malah meningkat. Jadi harusnya ada kesadaran kita untuk pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Yang bermanfaat tentunya. Persis. Ya. Baik Pak Lukian, berbicara terkait dengan konsep keuangan, ekonomi hijau, kemudian juga menggunakan prinsip syariah, ini pasti ada tantangannya. Seperti apa Pak? Tantangannya dua kan. Yang pertama harus memahami konsep ekonomi hijau atau green investing. Yang kedua syariahnya. Nah itu yang kadang-kadang kita masih gap. Kita paham syariah tapi mungkin belum ngerti green atau sebaliknya. Nah ini yang paling penting menurut saya adalah tantangan bagaimana mengedukasi pihak masyarakat ya, baik itu investor ataupun users atau pengguna, customers, karena driver terbesar kan untuk menggerakkan masyarakat supaya aware dengan green investment adalah konsumen dan investors. Ya kita harus tambahkan, edukasikan masyarakat supaya aware terhadap dampak. Khususnya kalau kita bicara lingkungan kan green investing kan mengurangi dampak supaya bumi ini lebih lama berlanjut terus ya sustainabilitas. Nah ini yang paling penting. Yang kedua regulasi. Regulasi bukan yang don'ts-nya sebenarnya, tapi do's-nya. Kalau kita bicara regulasi, ada insentif di situ. Selain ini nggak boleh, itu nggak boleh ya, ada do's dan don'ts. Tapi yang lebih penting adalah insentif. Apa insentif bagi investors, bagi konsumen, supaya dia bisa beralih. Misalnya ketika kita melarang penggunaan plastik di supermarket, di swalayan, insentifnya apa gitu? Apakah harga ikut turun atau enggak? Atau sama aja gitu? Nah, jadi paket insentif ini harus ada untuk memudahkan orang transisi. Kita misalnya akan transisi ke energi terbarukan 2060, net zero emission. Apa insentifnya bagi pengusaha? What is it in me? Jadi kalau itu nggak ada, rasanya susah ya. Tapi menarik Pak, kalau kita berbicara artinya kan potensinya juga besar. Kalau kita bedah satu-satu kan, ketika kita berbicara potensi ekonomi syariah, potensi ekonomi hijau, ini masing-masing saja sudah besar, apalagi ketika digabungkan begitu Pak. Seperti apa potensinya dan apa yang perlu dilakukan begitu ya untuk tadi memaksimalkan potensi ini? Kalau saya optimis dengan generasi muda. Justru yang mendorong ini kan anak-anak muda sebenarnya, yang mendorong orang kita harus beralih ke yang lebih sustainable. Jadi semakin besar populasi anak muda kita akan ada bonus demografi nantinya, karena generasi milenial sekarang akan mengisi posisi penting nantinya. Mereka yang mendrive polisi tersebut. Jadi kita optimistis dengan nggak usah ngapa-ngapain, demografi akan menyelesaikan sebenarnya masalah ini. Jadi dengan adanya pergerakan demografi yang lebih aware terhadap isu-isu lingkungan ini, kita yakin optimistis. Kemudian juga syariah. Jadi edukasi masyarakat semakin baik kalau saya lihat sekarang ya. Jadi edukasi yang baik, kemudian milenial yang akan menjadi penentu kebijakan nanti yang pro kepada hal yang sustainable. Secara nature akan meningkat sendiri begitu Pak ya, insya Allah, bismillah. Semoga tentunya Pak. Tapi dimulai lagi tadi prinsip utamanya adalah pemahaman ya Pak ya, agar kita bersama-sama mau meningkatkan pemahaman tentunya bagi tadi keuangan hijau dan juga keuangan syariah tentunya. Terima kasih Pak Lukian sudah bergabung bersama kami dalam sore hari ini. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Anda Bapak. Sama-sama. Demikian tadi perbincangan kami langsung dari Masjid Al-Azhar, Jakarta. CNBC Indonesia, Beyond Business.